Dan yang mengejutkan adalah kok berkaitan dengan dana sosial atas bencana nasional, bencana global yang belum tentu 100 tahun sekali terjadi di dunia ini. Tega-teganya gitu ya. Di akhir tahun ya, tahun dalam 2 minggu 2 menteri melakukan satu korupsi ya, korupsi besar-besaran, dan korupsi yang terutama bansos ya, itu korupsi yang sangat menyakitkan lah ya, dan sangat kita sayangkan. Dan juga ironisnya juga menjelang kita hari anti korupsi dunia kan, Kordia itu. Jadi ini satu tamparan sebetulnya bagi pemerintahan Pak Jokowi ya, dan juga bagi kita masyarakat Indonesia. Artinya apa? Dan juga bagi partai politik, karena kan mereka pada akhirnya disebutkan bahwa Menteri KKP dikaitkan dengan partai. Demikian juga dengan Menteri Sosial dikaitkan dengan partai. Artinya apa? Bahwa korupsi yang besar ini sangat berkaitan dengan bagaimana partai-partai itu mengkader, kemudian menyiapkan orangnya yang akan dipilih oleh presiden, gitu ya. Dan juga mungkin saya nggak tahu ya, kalau ini bergeningnya sangat politis artinya dengan kemenangannya presiden pada waktu itu pilpres, kemudian partai-partai pendukung, dan kemudian dinamika politik memang harus begitu. Artinya ada beberapa kementerian yang menurut saya harusnya jangan orang partai, tapi kan tetap gitu ya. Ya itulah yang terjadi. Nah untuk itu berarti ada satu evaluasi untuk presiden, untuk para ketua partai harus berpikir jangan hanya karena orang partainya, tetapi harus berpikir Indonesia. Harus menyiapkan orang-orang yang memang pantas, orang-orang yang terutama anti korupsi, dan kemudian profesionalitas maupun kredibilitas mereka. Jadi bukan hanya kalau korupsi apa tidak kan integritas. Ya, integritas utama. Nah berkaitan dengan korupsi yang belakangan ya, kalau ada dua hal ya. Kalau berkaitan dengan Menteri KKP itu ada catatan tersendiri. Betapa kagetnya saya dalam artian satu, Menteri di OTT itu pertama kali Menteri di OTT. Walaupun ada beberapa waktu yang lalu ada menteri-menteri yang akhirnya dipidana korupsi, terpidana, tapi mereka bukan OTT, mereka pengembangan. Ini Menteri di OTT. Menteri di OTT itu untuk catatan Menteri KKP. Dan yang saya heran itu adalah uang hasil korupsi, uang hasil penyuapan, apapun lah namanya ya, karena OTT udah pasti itu kuat sekali bukti awalnya, sehingga makanya berani di OTT dan ditahan, kan pasti itu. Itu adalah bahwa hasil korupsi, apakah itu nanti pasalnya penyuapan ataukah gratifikasi, kok ya sedemikian gitu ya, sedemikian beraninya, sedemikian cerobohnya, langsung digunakan, itu sangat memalukan. Sehingga rasa malu itu berlanjut, yaitu ketika di bandara pun ditangkap dengan hasil tindak pidana pencucian uang yang menurut saya, karena gini, ini juga nanti pesannya untuk KPK kan. Jadi mereka terlibat korupsi kan menerima suap, menerima hadiah atau menerima gratifikasi, nanti tergantunglah pasalnya itu ya, menerima itu. Dan kemudian uang terimaan suap itu, uang korupsi itu ternyata waktu ditangkap sudah berubah, yaitu berupa sepeda, berupa jam, berupa tas mewah gitu ya. Itu kan TPPU. Itu TPPU. Jadi saya juga mendorong kepada KPK. Kurang jelas apa lagi gitu loh, kalau nggak mau sejak awal pakai TPPU, itu TPPU, coba saja. Yang korupsi itu apa? Yang diterima apa? Uang. Ya, dalam hal ini uang.
Memang bisa saja korupsinya itu nyuapnya pakai barang mewah bisa, tapi kalau kronologis ini nampaknya uang yang diterima itu uang dan yang disita itu barang. Kalau yang diterima uang disita barang itu TPPU, jadi kurang bagaimana gitu ya. Saya sampai terus terang aja, walaupun saya ketua panselnya, kadang-kadang kehabisan akal saya untuk mendorong bahwa itu loh TPPU sejelas itu. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak buru-buru? Karena kita memerlukan keterburuan, walaupun tetap hati-hati, tidak boleh mengatakan bahwa kami hati-hati maka lamban, enggak lah. Karena penanganan korupsi itu memerlukan satu kecepatan, ya kan, sehingga saya kira masih menjadi national policy kita, yaitu bahwa dalam hal pemberantasan korupsi itu memerlukan kecepatan dan penanganan masalah-masalah korupsi didahulukan daripada perkara-perkara lain. Itu belum dicabut. Jadi kemauan politik nasionalnya seperti itu ya harus dilakukan. Yaitu yang memalukan udah gitu istrinya kan ikut ya. Istrinya juga ikut ditangkap pada waktu itu ya. Di bulan-bulan menjelang Hari Ibu ya. Terus ditangkap. Dan kemudian banyaklah pertanyaan ini, makanya berkaitan dengan partai, kok bisa nggak bisa memisahkan, ini menteri suaminya, tapi kan istrinya kan anggota DPR, harusnya lebih menunjukkan bagaimana mereka menjadi panutan, ya kan? Ya kalau masing-masing adalah berkarir, ya sulit diterima oleh masyarakat ketika anggota DPR berangkat dengan menterinya, meskipun menterinya itu suaminya. Nah ini kan kalau kita profesional dan kita berkarir, sebisa mungkin itu dihindari. Bahkan kita juga menghimbau, misalnya menteri-menteri itu ada tugas ke luar negeri, janganlah membawa keluarga. Karena sulit sekali untuk tidak menimbulkan permasalahan atau penilaian bahwa itu terjadi korupsi. Apa? Yaitu menikmati fasilitas. Nah itu ya, jadi daripada menimbulkan pertanyaan dan contoh yang tidak baik di dalam kita sedang dalam keadaan korupsi kita masih sangat tinggi, ya tolonglah itu mungkin itu lebih bagus Bapak Presiden yang menyampaikan bahwa adalah SOP seperti itu, ya harus disebutkan saja, karena kan menteri itu adalah pembantu presiden, harus disebutkan saja bahwa tidak pantas lah kondisi begini. Jadi itu yang membuat kaget dengan Menteri KKP. Sementara Menteri Bansos yang membuat kagetnya adalah meskipun yang bersangkutan bukan OTT, tapi dia pengembangan dari OTT. Menteri Sosial ini. Dan yang mengejutkan adalah kok berkaitan dengan dana sosial atas bencana nasional, bencana global yang belum tentu 100 tahun sekali terjadi di dunia ini. Tega-teganya gitu ya. Dan itu kan memang dalam hal pemberantasan kejahatan terutama korupsi itu kan memang ada sesuatu hal yang bagaimana kita bisa menahan diri lah para pejabat-pejabat yang sangat dekat untuk melakukan korupsi, yang kita sebutkan berpotensi melakukan korupsi siapa, yaitu pejabat publik, PNS, penegak hukum. Saya katakan itu sangat dekat untuk melakukan korupsi, bukan karena dari saya. Lord Acton pun sudah menyampaikan sepanjang dia punya power, sepanjang powernya itu semakin full power, semakin besar peluang untuk melakukan korupsi. Jadi tidak menyinggung siapapun, tetapi itu memang sudah ada gium, sudah penilaian internasional dari Lord Acton dan diikuti oleh semua warga dunia, ya, bahwa semua yang mempunyai power itu tends to corrupt. Nah oleh karenanya berkaitan dengan korupsi bansos ini luar biasa. Apalagi sekarang sudah mulai banyak malu ya, saya tuh malu sekali awalnya dikatakan bahwa dari satu paket untuk menteri 10.000 gitu ya. Di satu sisi miris gitu ya, 10.000 itu kan receh sekali. Tetapi berapa ratus juta, mungkin lebih kan Pak, mungkin bisa jadi hampir 100 juta nantinya ya, minimal 70 juta orang mungkin yang memang
boleh atau berhak menerima bantuan. Dosen-dosen aja dapat bantuan kok, bantuan itu kan bantuan apapun itu kan, sehingga waktu itu kan kalau nggak salah di angka bahwa ada 2000 sampai 2020 itu 204 triliun untuk bantuan sosial, ya berapapun itu dipercayakan itu yang nanti di 2021 menjadi 600 triliun. Ini angka yang sangat tinggi. Nah, permasalahannya ini bukan semata-mata kesalahan, ya memang salah menteri itu, tetapi yang harus dikoreksi dan dievaluasi kok bisa penyaluran dana yang sebesar ini tidak tender. Nah ini audit internalnya gimana, ya kan? Kok bisa tidak tender gitu ya? Saya nggak tahu sudah berapa, tapi yang jelas kan sudah ada penerimaan, katanya antara 12 sampai berapa 18 miliar itu ya untuk apanya. Penerimaan itu mungkin penerimaan fee-nya, dan walaupun ada beberapa yang menyatakan belum ada kerugian negara, kok belum ada gimana? Sudah ada sekali, ya kan? Memang vendor yang ditunjuk tadi memang memberikan suap. Ya kan, memberikan suap ataukah gratifikasi, suap kelihatannya. Suap itu ya nampaknya dari vendornya sebelumnya. Tetapi siapa yang mau percaya sesederhana itu? Tidak, nantinya pasti akan diambilkan dari yang harusnya untuk masyarakat ini. Dan kemudian ada pengembangan entah betul entah tidak, ada yang sudah menghitung bukan 10.000 gitu kan, bahkan sampai 33.000, bahkan yang diterima oleh masyarakat yang sudah menerima itu yang harusnya 300.000 ternyata hanya sekitar 190.000. Ini kerugian negara. Jadi kenapa? Dari suap-suap itu, di mana negara yang tadinya akan memberikan masyarakat dengan dana 300.000 per paket, ternyata masyarakatnya menerimanya jauh di bawah itu, bahkan kualitasnya juga. Ini harus dilihat kerugian negara, masyarakat, dan itu hak masyarakat. Jadi mungkin saya perlu mengingatkan juga bahwa korupsi itu adalah pelanggaran HAM berkaitan dengan HAM masyarakat atas kesejahteraannya. Jadi ada kerugian negara. Jadi jangan melihat ada kerugian negara apa tidak hanya melihat ketika menterinya mendapatkan suap dari vendor. Tidak seperti itu. Ini udah jalan sekian lama gitu kan. Jadi itu ada kerugian negara. Itu kan nanti kaitannya dengan polemik, bisakah pidana mati apa tidak, gitu kan? Tapi di situ adalah bahwa ya tolonglah presiden ke kementerian-kementerian itu bagaimana berkaitan dengan inspektoratnya, bagaimana audit internalnya, karena di internal itu yang tahu. Kalau sampai internalnya diam saja, ini kan sudah jelas melawan hukum ya, harusnya ditender tapi ditunjuk langsung jumlahnya, ya. Saya tuh dan itu ada diskriminatif lah. Saya beberapa kali jadi pansel. Saya waktu itu akan menentukan rumah sakit mana. Kemudian saya menunjuk rumah sakit tertentu yang memang terjangkau oleh dana itu yang cepat dan punya pemerintah. Ternyata hari yang saya inginkan tidak memungkinkan karena sudah banyak. Kita harus pindah ke rumah sakit swasta. Sampai tidak jadi. Kenapa? Nggak bisa Bu Yenti, karena kalau ke sini harus ditender. Padahal bedanya nggak terlalu jauh, nggak ada sampai 200 juta. Segitunya untuk kepentingan pansel yang seperti itu. Akhirnya apa? Kami ngalah. Jadi kami ngalah tetap yang rumah sakit negara, tetapi kita waktunya mundur. Kenapa? Kalau saya tender dulu nanti kan waktunya banyak, nanti semakin mundur lagi. Artinya seperti itu ya, waktu itu kerasnya kepada saya ya gitu ya. Padahal nggak ada sampai 200 juta bedanya. Nah ini triliunan 5 triliun katanya ya, 5,3 triliun kok gampang betul. Nah artinya apa? Ini masalah inspektoratnya, masalah audit internalnya itu nggak jalan. Ini mungkin gini,
Mungkin auditornya atau inspektorat itu nggak berani kan, karena itu memang di bawah menteri. Nah sebetulnya nggak boleh begitu, karena dia memang pengawas. Oke, di dalam jajaran di situ memang itu menteri, ini adalah irjen, ya kan? Memang di dalam strukturnya di bawah menteri, tapi tugasnya itu mengawasi menteri. Jadi tolong irjen-irjen itu harus tahu tugasnya itu justru di atas menteri semuanya. Jadi disitulah. Jadi kalau sampai irjennya itu tidak jalan, yang terjadi seperti ini, ketahuannya udah terlanjur terjadi. Tetapi kalau sejak awal irjen-irjennya itu berani dan menteri-menteri itu menyadari, jangan sampai memojokkan irjennya ya kan, dengan gaya-gayanya itu sampai irjennya nggak berani. Nah ini yang budaya seperti ini yang harus dibenahi. Sehingga saya berharap memang audit internal itu harus mengedepan. Karena kalau bisa di audit internal yang melihat itu adalah suatu pencegahan. Tapi kalau sudah sampai eksternal, baik dari pelaporan dan sebagainya, itu pasti sudah hilang uangnya, sudah ada kerugiannya. Itu yang berkaitan dengan dua menteri. Berkaitan dengan korupsi memang kalau nggak salah kemarin kok kurang ya gaungnya ya. Tapi kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu 9 Desember kemarin saya nggak tahu tuh berapa ya IPK-nya, tapi beberapa bulan yang lalu kan 40. Nah ini juga sedih juga nih, kalau gaungnya IPK berapa nggak disebutkan juga, aduh ini kita semangat enggak gitu kan? Ya, jadi yang saya tahu 40, saya nunggu rilis kok, belum kedengaran harusnya itu Nah IPK kita 40, indeks persepsi korupsi kita 40 itu begini, untuk yang negara terbersih tidak korupsi itu 100, ya silahkan, kan rendah sekali.